Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube Mami Yuriji. Nah teman-teman, hari ini saya mau buat roti yang enak dan super lembut banget dengan metode Yudane. Nah, Yudane ini membuat roti itu tahan lama kelembutannya, dan dengan metode ini adonan pun akan cepat kalisnya loh teman-teman. Rotinya lembut dan enak sekali. Nah teman-teman, mau tahu cara buatnya? Yuk teman-teman, ikutin videonya sampai habis ya. Nah, untuk bahan Yudanenya, di sini ada tepung terigu protein tinggi, ada garam, dan ada air yang sudah benar-benar mendidih ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan tepung terigu, tambahkan garam, lalu kita ratakan. Selanjutnya kita tambahkan air panas yang sudah mendidih seperti ini, dan ini kita aduk-aduk rata ya. Nah, kalau misalnya kira-kira kurang air, boleh ditambahkan lagi nih, seperti ini. Tapi tetap air yang panas ya teman-teman. Nah, kita ratakan seperti ini. Selanjutnya bisa kita adoni dengan tangan aja, biar cepat ratanya. Nah, kalau Yudanenya sudah rata seperti ini, sekarang ini akan kita istirahatkan kurang lebih 8 jam dengan suhu ruangan. Dan kita tutup seperti ini teman-teman. Nah, setelah 8 jam, ini Yudanenya sudah siap kita pakai. Sekarang kita siapkan bahan selanjutnya. Ada tepung terigu protein tinggi, ada ragi instan, margarin, susu cair dingin, lalu di sini ada gula pasir. Nah, sekarang kita masukkan semua bahannya kecuali margarinnya ya. Setelah itu ini kita aduk rata dulu seperti ini. Nah, kalau sudah rata, sekarang kita tambahkan susu cairnya sedikit demi sedikit, supaya nanti adonan tidak terlalu lembek. Kita ratakan seperti ini, sampai adonan itu bisa dibentuk ya. Nah, kalau adonannya sudah rata seperti ini, sekarang akan kita uleni dengan tangan ya. Dan di sini saya akan menambahkan Yudane yang telah kita buat tadi. Nah, seperti ini Yudanenya sudah 8 jam saya istirahatkan ya teman-teman. Lalu kita masukkan aja. Dan di sini kita uleni sampai dia itu benar-benar kalis. Nah, teman-teman, kalau kita uleninya di wadah seperti ini susah banget untuk kalisnya karena dia itu tidak leluasa. Nah, sekarang akan saya pindahkan ya ke talenan atau meja seperti ini nih. Selanjutnya kita tambahkan margarinnya. Nah, sekarang di sini kita uleni sampai benar-benar kalis elastis ya teman-teman. Nah, lihat teman-teman, caranya seperti ini. Kita menguleninya seperti kita mencuci pakaian. Nah, kalau bentuknya masih berantakan seperti ini, tidak masalah teman-teman, karena lama-lama dia akan kalis dan elastis. Nah, di sini saya menggunakan waktu kurang lebih itu 10 menit. Pokoknya sesuai dengan gerakan tangan teman masing-masing ya. Nah teman-teman, kalau tangan kita masih nempel di adonan seperti ini, boleh kita kasih tangan kita dengan minyak sayur ya teman-teman, sedikit aja seperti ini. Atau boleh kita oleskan tangan kita dengan tepung terigu. Nah teman-teman, kembali kita uleni sampai benar-benar kalis elastis ya. Nah seperti ini, sekarang bisa kita cek kalau kalis elastis itu kalau kita tarik seperti ini dia tidak akan robek, menandakan kalau ini sudah kalis elastis ya. Sekarang kita rapikan dan akan kita istirahatkan dengan suhu ruangan yang hangat kurang lebih itu 1 jam atau mengembang 2 kali lipat. Nah teman-teman, ini sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Ini karena wadahnya besar jadi tidak terlalu terlihat ya. Sekarang akan kita keluarkan udaranya. Kita uleni sebentar aja seperti ini ya. Nah, selanjutnya adonan akan kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bulat-bulatkan sampai dia itu benar-benar kencang ya, teman-teman. Bisa kita runding seperti ini.
Nah, setelah kita runding seperti ini, kembali kita istirahatkan kurang lebih 10 menit. Nah, ini dia, ini sudah saya istirahatkan 10 menit. Sekarang kita siapkan loyang seperti ini. Dan untuk bahan isinya, di sini saya menggunakan keju cheddar seperti ini. Ini sudah saya potong-potong. Selanjutnya untuk coklatnya, di sini saya pakai Ovaltine matte. Nah, selanjutnya kita ambil satu buah adonan, lalu kita pipihkan dengan menggunakan roll pin seperti ini. Nah, di sini kita tekan-tekan supaya dia tidak naik ke atas. Lalu kita isi dengan keju seperti ini. Nah, kita tutup, jangan lupa kita kunci kiri kanannya. Kembali kita gulung seperti ini. Nah, jangan lupa di sini juga kita kunci ya teman-teman, supaya nanti dia tidak terbuka. Nah, lihat hasilnya seperti ini. Sekarang akan kita masukkan ke dalam loyangnya. Selanjutnya kita kerjakan lagi yang coklatnya. Caranya sama, kita pipihkan dengan menggunakan roll pin seperti ini. Selanjutnya kita isi dengan coklat. Lalu kita tutup seperti ini, jangan sampai adonan terbuka ya. Nah, untuk kiri kanannya di sini juga kita kunci ya teman-teman. Kembali kita gulung. Pokoknya kita rapikan, jangan sampai dia itu kebuka. Dan di sini tetap kita kunci ya. Nah, pokoknya kita rapikan secantik mungkin. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang. Kita tata ya teman-teman, seperti ini. Nah, di sini saya untuk susunannya keju, coklat, teman-teman, seperti ini. Dan ini kita kerjakan semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai semua. Sekarang kita tata di loyang seperti ini. Dan ini kembali akan kita istirahatkan sampai dia itu mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Kurang lebih itu 1 jam dengan suhu ruangan yang hangat. Nah, sekarang akan kita tutup dengan serbet atau bisa dengan plastik wrap. Kita tunggu sampai 1 jam ya. Nah, ini dia teman-teman, ini rotinya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Tuh lihat, dia sudah tinggi banget. Sekarang di sini akan saya semprotkan dengan susu cair. Seperti ini, atau teman-teman bisa dioleskan dengan kuas juga boleh ya. Nah, kita semprotkan seperti ini. Fungsinya supaya warna rotinya itu cantik ya teman-teman. Nah, ini secukupnya aja. Selanjutnya kita kasih topping. Di sini saya kasih topping coklat dan keju. Untuk menandakan kalau isi dalamnya keju dan coklat. Nah, di sini saya kasih seres juga untuk perasa coklatnya. Nah teman-teman, ini sudah selesai semua. Sekarang akan kita panggang dengan api atas bawah dengan oven yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kurang lebih itu 20 menit. Apinya 180 derajat Celcius. Pokoknya sesuai dengan oven di rumah teman masing-masing. Nah, ini dia teman-teman, ini rotinya sudah matang, cantik banget, warnanya coklat banget. Sekarang akan kita keluarkan dari loyangnya ya. Nah teman-teman lihat, warnanya juga cantik banget di bawahnya, coklatnya merata seperti ini. Dan ini akan kita dinginkan dulu, baru nanti akan kita lihat teksturnya. Dan ini dia, ini rotinya sudah dingin seperti ini. Sekarang akan kita lihat teksturnya. Ini tuh teksturnya itu berserat banget ya teman-teman. Kelihatan seperti ini. Tuh lihat. Teksturnya sangat berserat dan ini tuh lembut banget. Tuh lihat teman-teman. Jadi cara pembuatan roti itu memang metodenya banyak banget teman-teman. Kalau metode Yudane ini, satu membuat kita itu menguleninya itu lebih cepat kalis. Jadi seperti itu, kita diamkan dulu adonan Yudanenya selama 8 jam, baru kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya. Dan untuk teksturnya ini tuh lembut banget dan tahan lama teman-teman seperti ini. Yang penting kalau rotinya sudah dingin, kita simpan di wadah yang tertutup rapat ya teman-teman, supaya dia itu nggak kena angin. Nah lihat teman-teman, ini tuh teksturnya sangat lembut sekali. Bisa kita lihat isi dalamnya teman-teman seperti ini.
Nah, tuh lihat, kelihatan banget dia itu berserat banget teman-teman rotinya. Tuh, ini tuh benar-benar enak banget. Bisa dibikin untuk roti tawar, roti manis, atau roti apa aja. Base-nya seperti ini ya teman-teman, bahan dasarnya pun sama. Dan ini saya tidak menggunakan telur, hanya menggunakan tepung terigu, susu, dan ragi instan. Hanya itu saja dan menghasilkan roti yang enak banget. Oke teman-teman, bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Selamat mencoba di rumah ya teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, juga di subscribe. Assalamualaikum.